Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama minal aidin wal faizin buat semua yang hadir di sini, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah masih dalam momentum bulan Syawal, walaupun IKPP nggak mengadakan halal bihalal ya, tapi dalam momen ini kita bisa saling bermaaf-maafkan, insya Allah. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada IKPP Pusat tentunya sudah mengadakan agenda-agenda seperti ini, karena ini sangat penting sekali untuk membahas isu-isu strategis. Ya, di sisi lain kita bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, dan di sisi lain kita bisa memberikan getaran-getaran yang itu mungkin berpengaruh untuk pembangunan daerah di kemudian hari, pengambilan kebijakan-kebijakan di kemudian hari. Dan syukur-syukur isu yang kita bahas ini bisa berkembang. Jadi luar biasa sekali, tepuk tangan dulu untuk IKPP Pusat, luar biasa. Saya sangat bangga sekali. Sahabat Miftah pernah jadi ketua IKPP Pusat, sahabat Agustari pernah jadi ketua IKPP Pusat. Banyak senior-senior kita yang bikin kita bangga di Belitung, tapi hari ini kita berpikirnya IKPP yang harus bikin bangga senior. Maka dari itu kegiatan-kegiatan ini harus terus kita giatkan, dan bila perlu jadi gerakan-gerakan yang nantinya akan menjadi satu penentu kebijakan yang ada di daerah. Berkaitan dengan situasi yang kita hadapi hari ini, pertama saya mau melihat dari perspektif ekonominya dulu ya. Rekan-rekan, kawan-kawan sekalian, momentum puncak kejayaan perekonomian yang ada di Belitung ini, momentumnya itu nggak banyak ya, dari pariwisata, terus dari pertimbangan, serta perkebunan. Karena kalau kita berbicara industri itu tidak terlalu signifikan. Artinya blueprint yang ada berdasarkan story yang sudah ada itu nampak jelas sekali. Nah, hari ini kebetulan isu pertambangan, pertimbangan itu naik ke nasional, dan orang semuanya center melihat Belitung, melihat Bangka Belitung. Di era kejayaan PT Timah itu banyak karya-karya besar yang sudah tercipta. Salah satunya yang menjadi sejarah ya, terbentuknya pembangkit listrik yang terbesar se-Asia. Terus banyaklah hal-hal yang lain. Dan di sisi lain, kalau di era industri mungkin Belitung punya keramik yang cukup besar dan fenomenal gitu kan. Tetapi hari ini semuanya itu sudah menjadi sejarah. Dan sekarang sempat kita menggemparkan dunia dengan pariwisata. Akankah kita biarkan ini menjadi sejarah? Akankah kita biarkan ini menjadi cerita dan kita kembali lagi ke Timah gitu loh ya? Kalau saya berpandangannya seperti itu. Artinya orang-orang dulu sudah mencetak sejarahnya masing-masing, orang-orang dulu sudah besar dengan karya-karyanya masing-masing. Nah, hari ini karya-karya apa yang kita ingin jawab tantangannya di era modernisasi? Pertama dengan perspektif ekonomi dulu. Tambang kah? Pariwisata kah? Ekonomi kreatif kah? Industri kah? Nah, ini menjadi PR kita gitu loh. Jadi cara berpikirnya kita lihat dulu nih, permasalahannya apa ya, setelah itu baru kita masuk dalam kasusnya. Nah, momentum 271 triliun ini yang kita lihat secara jelas, karena mudah ya, ini harus disikapi dengan tegas. Kemarin momentum ini sempat kita diskusikan dengan teman-teman bahwa apa yang disuarakan oleh pemangku kebijakan yang diberikan kesempatan untuk berada di posisi pusat DPR RI itu bersuara berkaitan dengan, kalau kata abang saya itu, tingkat tataran yang paling terendah dalam berkehidupan kemasyarakatan. Itu urusan perut. Kita berbicara tambang rakyat itu di posisi yang paling terendah, karena
kalau kita berbicara tambang rakyat di momentum ini belum pernah terjadi gitu loh. Dan desain pengimplementasiannya juga kita masih bingung seperti apa. Sedangkan isu yang ada di seluruh Indonesia ini masalahnya masalah lingkungan. Artinya kita tetap bergerak di zona itu. Kita tetap bergerak di zona tambang yang akan mengorbankan lingkungan dengan regulasi-regulasi yang diatur sedemikian rupa. Nah, hari ini saya mencoba tarik pikiran bahwasanya ketika 11 tahun terakhir kita dirugikan dengan 271 triliun dan hari ini kita masih sepakat bahwa masih ada 271 triliun yang lain untuk Bangka Belitung, kita dapat apa? Belitung dapat apa? Dapat lingkungan yang rusak kah? Dapat sebatas untuk makan 1 hari 2 hari kah? Atau tidak dapat sama sekali? Momentum ini seperti yang disampaikan Bang Budi adalah by design, yang itu nantinya kocok ulang ganti pemain. Ini kan gawat kalau seperti ini kan. Maka dari itu kita harus melihat di masa depannya seperti apa, selain kita berbicara perawanan. Kalau saya melihatnya dalam momentum ini, hari ini betul kata Bang Budi, 22 mineral strategis itu 2-nya ada di Belitung, salah satunya silika sama apa tuh? Timah kan? Kawan-kawan harus paham ini, silika sama timah. Artinya apa? Itu dikelola penuh oleh pemerintah. Nah, ketika itu dikelola penuh oleh pemerintah, tantangannya sangat luar biasa. Kalau kata pemerintah tambang laut, silakan tambang. Perlawannya sangat berat sekali. Karena sudah masuk 22 mineral dan sudah disahkan gitu, Bang. Sudah disahkan. Artinya kalau kemarin itu yang kita hadapi mungkin masih setengah-setengah dalam artian PT Timah dan smelter-smelter ataupun pengusaha-pengusaha swasta, tapi hari ini full kekuatan penuh pemerintah. Dan itu dimasukkan secara penuh dalam 22 mineral strategis. Artinya apa? Di sini tantangannya sangat berat. Penjualan timah, hilirisasi timah itu dikelola penuh oleh pemerintah. Kalau kemarin si A, si B, si C bisa menjual timah, tapi kalau hari ini tidak. Hari ini semuanya penjualan itu melalui PT Timah. Sehingga mungkin yang saya lihat di kemudian hari, PT Timah akan berjaya kembali. Tetapi kita dapat apa? Belitung dapat apa? Dengan 271 triliun 11 tahun kemarin di 2024 nih, 10 tahun ke depan lah, 2034, Belitung ini bakalan dapat apa? Kita ini bakalan dapat apa? Bangka Belitung bakalan dapat apa? Makanya saya konsentrasi. Kalau kemarin RDP di DPR ada beberapa bupati berbicara tambang rakyat, berbicara WPR IPR. Kalau hari ini bagi saya dengan adanya regulasi-regulasi yang kita baca hari ini itu pasti berjalan. Jangankan yang legal, ilegal saja masyarakat nambang, Pak. Betul nggak? Artinya masyarakat pasti akan tetap nambang kalau nanti menjual timahnya gampang, betul kan? Nah, cuman hari ini saya konsentrasinya bukan masyarakat nggak bisa nambang ataupun jual timah. Di 271 triliun 11 tahun terakhir dan kemudian hari 10 tahun ke depan kan ada 271 triliun yang lain yang akan kita hadapi. Nah, kita ini dapat apa? Makanya kalau hari ini PT Timah menjual penuh timah, hilirisasi penuh oleh BUMN, Bangka Belitung itu dapat apa? Kalau kemarin cuman loyalty sebesar 30% dalam 1 tahun. Makanya ketika hari ini saya berbicara di sini, harapan kita dulunya orang-orang Bangka Belitung pernah berbicara bahwa jangan cuma loyalty 3%, kita harus dapat saham di PT Timah. Sepakat ya? Kita harus dapat saham di PT Timah. Sehingga jelas
untuk pembangunan daerah melalui APBD, saham-saham yang ada di Bangka Belitung itu memang langsung berdampak secara langsung gitu loh. Dan tidak pilih-pilih orang, seluruhnya bisa menikmati. Karena pengerucutan nih, hilirisasinya nih melalui PT Timah. Jadi isu yang sangat center hari ini seharusnya gubernur dan 7 kabupaten kota itu berbicara saham di PT Timah. Cuman kita tahu sendiri momentum hari ini semuanya PLT, hampir semua PLT, betul kan? Termasuk gubernur, bupati, ada beberapa bupati, artinya susah. Nanti setelah pilkada kita harus sepakat menyuarakan ini bersama-sama. Karena BUMN itu minimal 51% sahamnya. Sekarang Timah punya negara itu 65%, kalau nggak salah, tolong dikoreksi. Artinya kalau kita ngambil 10% atau 11 atau 12%, itu no problem dengan kesepakatan regulasi yang ada hari ini. Begitu. Jadi kalau saya melihatnya isu yang sangat menariknya, di sisi lain mungkin berkaitan dengan perlawanan dari aspek lingkungan, kita juga akan lawan secara bersama-sama. Tetapi di sisi lain dari momentum-momentum ataupun situasi yang ada, kita harus mengambil momen yang itu jangan orang Bangka Belitung, khususnya Belitung, jadi penonton. Ya, ketika ketika timah diambil, tambang merusak lingkungan, apa nih dampaknya untuk kita? Ini tidak berbicara laut ya, nanti dulu. Ini kita bicara darat. Begitu. Di sisi lain, saya mau berpesan juga kepada teman-teman sekalian, melakukan sebuah perlawanan itu ketika memang kita terdesak dan harus melakukan sebuah perlawanan kepada pemerintah untuk menekan bagaimana pemerintah kita berpengaruh dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Tapi di sisi lain itu kan momentumnya sangat sempit, sangat tidak terlalu panjang. Artinya kita menjalankan rutinitas setiap hari berkehidupan sosial di Belitung ini sangat panjang. Artinya kawan-kawan sebisa mungkin ketika berbicara penolakan tambang laut, ketika berbicara hal-hal yang khususnya Belitung ya, khususnya Belitung hari ini ketika berbicara zero tambang laut, kita ambil peran apa? Kawan-kawan muda ini mampunya apa? Bang Budi membuka tempat wisata Batu Mentas. Banyak teman-teman yang lain bergerak di bidang pariwisata, di bidang UMKM. Nah, kita kawan-kawan muda ya hari ini mampunya apa? Artinya berbicara Timah ini berbicara ekonomi, Pak. Berbicara ekonomi, berbicara berkehidupan, pembangunan serta kesejahteraan. Sehingga kita nggak boleh lupa. Kita fokus kepada situasi pertambangan, menolak tambang, entah itu tambang laut dan lain sebagainya. Tapi kita tidak mempersiapkan diri kita untuk menghadapi situasi yang ada di depan mata. Artinya saya tantang kawan-kawan muda semua, kita mengambil peran seperti apa untuk menyikapi ini secara konkret. Selain menolak, kalau menolak kita bisa bergerak bersama-sama. Tapi secara personality, kawan-kawan harus siap menghadapi ketika memang tambang bukan menjadi alternatif. Maaf, tambang bukan menjadi yang utama. Ada alternatif lain yang harus kita siapkan. Dan ini tantangan juga. Begitu. Nah, berkaitan perlawanan, insya Allah Bang Budi, walaupun momentumnya ini pariwisata lagi merosot gairahnya agak kurang wow gitu, tetapi kalaupun memang kita bangun gerakan nanti insya Allah, karena kita dimudahkan kawan-kawan sekalian pada hari ini, dimudahkannya itu karena apa? Karena media sosial ya, isu daerah bisa dicium sampai nasional bahkan sampai internasional, tergantung kreativitas dan pola penyusunan perlawanan yang kita lakukan. Mungkin itu dulu di awal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Target Tipikor TV streaming perwakilan Bangka Belitung, Yosef Surahman.